memastikan bahwa yang dipersoalkan betul adalah masalah publik begitu ya. Itu adalah betul urusannya pemerintah. Jangan-jangan bukan urusan pemerintah kita mengurusi. Makanya di pertemuan awal kita sempat membahas ada beberapa masalah-masalah yang kita melihat itu dari dua sisi. Ada yang betul masalah publik, ada yang bisa jadi masalah publik dan bukan, dan ada yang seterusnya. Itu yang akan kita ini akan kita bahas pada hari ini, gitu ya. Identifikasi permasalahan masalah ini yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua, agenda kebijakan. Jadi begitu pemerintah sudah tahu bahwa ada sejumlah permasalahan, ada sejumlah persoalan yang berhasil diidentifikasi begitu ya. Pemerintah sudah tahu, pemerintah sudah bisa mengerti bahwa ada banyak masalah yang terjadi di publik. Tapi kita sudah mensimpulkannya beberapa pertemuan lalu, 2 pertemuan yang lalu kalau saya tidak salah, bahwa ada eh, ada keterbatasan pemerintah. Tidak semua diselesaikan oleh pemerintah begitu. Tidak semua masalah publik, masalah yang tampil di publik itu bisa diselesaikan. Nah, agenda pemerintah itu mengubah dari masalah menjadi isu. Jadi masalah diangkat menjadi isu yang akan dibahas dalam kebijakan publik. Karena sifatnya sekali lagi tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh pemerintah secara sekaligus begitu ya. Itu di agenda kebijakan. Intinya di situ. Bagaimana mencari, memprioritaskan atau mengesampingkan atau bahkan menolak untuk membahas satu masalah publik begitu. Itu di agenda kebijakan. Nah, untuk formulasi kebijakan ini sering juga disebut sebagai tahapan perumusan kebijakan. Jadi kalau kita sudah mensortir ya, yang pertama kan kita identifikasi semua. Kita definisikan bahwa ini loh masalah, oh ini loh masalah publik. Ke tahap agenda kebijakan. Agenda kebijakan di antara semua itu kita pilih beberapa yang kita prioritaskan gitu. Nah, setelah ada yang diprioritaskan bahwa ini loh, di tahun pertama kita mau menyelesaikan agenda penegakan hukum dulu. Kita kesampingkan dulu misalnya, atau jangan agenda inilah. Karena yang paling mendesak sekarang misalnya adalah COVID-19, maka itu dulu yang diutamakan. Masalah yang lain, jalanan rusak, masalah pengangguran, dan lain-lain itu kita kesampingkan lebih mendesak COVID-19 misalnya. Maka di tahap formulasi kebijakan, itu dirumuskan tahu bahwa ini masalahnya, kita menetapkan bahwa ini loh masalah yang kita mau selesaikan. Maka si kebijakan adalah merumuskan jumlah alternatif, melakukan kajian, melakukan prediksi tentang misalnya kita memutuskan 3 alternatif atau beberapa alternatif kebijakan. Oh, bagaimana caranya diselesaikan COVID ini? Pertama mungkin lockdown, kunci sepenuhnya melalui pembatasan sosial. Yang ketiga melalui herd immunity atau kekebalan kelompok. Biarkan saja begitu mereka sudah terinfeksi semua 70% sudah terinfeksi, maka masyarakat kita akan kebal dengan sendirinya. Itu kan pilihannya toh. Formulasi kebijakan, 3 opsi ini dikaji. Beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah itu dikaji. Mana yang lebih layak, mana dampaknya lebih kuat, mana yang lebih mengatasi permasalahan, bisa diterima secara publik, mana yang eh, mana yang tidak menimbulkan penolakan, mana yang paling sedikit dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada formulasi kebijakan. Jadi merumuskan alternatif, lalu kemudian memprediksi ini mana yang lebih bagus, mana yang lebih memungkinkan, dan mana yang lebih bisa dipilih. Nah, setelah itu dipilih salah satu alternatif kebijakan. Setelah akhirnya kita pilih yang tengah-tengah lah, jangan dibiarkan sepenuhnya, jangan juga dinikmati seperti sebelumnya. Maka kita model pembatasan saja, jangan total. Maka dipilih pembatasan sosial. Secara konseptual kita memilih bahwa pembatasan sosial yang diputuskan untuk permasalahan di tahap formulasi kebijakan juga akhirnya disusun bagaimana
bentuknya bagaimana gambaran operasionalnya, apa yang kita mau lakukan, apa yang perlu diatur, apa yang harus dilarang, apa yang perlu dianjurkan, bagaimana pendukungnya, siapa yang melaksanakan dan seterusnya, itu dituangkan dalam draft kebijakan. Jadi ada proses legal drafting di situ, penyusunan draft kebijakannya. Nah, setelah selesai, pengambil keputusan mengesahkan peraturannya. Di tahap pengesahan itu yang disebut sebagai adopsi kebijakan. Pada saat disahkan itu namanya adopsi kebijakan. Maka ada juga memang ahli yang memisahkan antara formulasi kebijakan dengan adopsi kebijakan. Tapi dalam hal kita ini, itu masih tahap perumusan lah. Tahap perumusan kebijakan sepenuhnya. Mulai dari menciptakan alternatif, memilih alternatif, menyusun draft kebijakan, lalu kemudian mengesahkan kebijakan. Itu yang disebut sebagai formulasi kebijakan. Nah, selanjutnya masuk ke tahap implementasi kebijakan. Setelah ada kebijakannya, muncul nih peraturan menterinya. Bagaimana caranya supaya kebijakan itu diterapkan? Ini yang namanya implementasi kebijakan. Jadi implementasi kebijakan dimulai begitu kebijakannya ada. Kebijakannya disahkan. Begitu disahkan kebijakan, tugas selanjutnya adalah mengimplementasikan, melaksanakan kebijakan itu. Jadi kebijakannya dilaksanakan. Mulai dari menyiapkan sumber dayanya, menyiapkan peraturan teknisnya, menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan sosialisasi ke masyarakat, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai implementasi kebijakan, sampai pada melaksanakan kebijakan. Nah, tahap terakhir ada evaluasi kebijakan. Ya, begitu kebijakannya sudah berjalan misalnya, maka perlu dievaluasi. Dalam evaluasi, orang juga sering menyebut ini, ada juga yang menulis ini sebagai MONEF, monitoring dan evaluasi kebijakan. Di mata kuliah kita nanti, teman-teman, di semester 6, 5, 6, Anda akan belajar monitoring dan evaluasi kebijakan, teknik dan praktek monitoring evaluasi. Nah, di mata kuliah kita sebut saja evaluasi kebijakan. Meskipun di dalamnya juga memuat tentang monitoring kebijakan. Apa bedanya monitoring dengan evaluasi? Kalau monitoring itu memastikan bahwa implementasi kebijakan itu berjalan sesuai dengan kebijakannya. Jadi kita kontrol. Misalnya kebijakan pembatasan jam malam. Bagaimana caranya memastikan bahwa itu berjalan? Salah satunya melalui mekanisme monitoring. Dipastikan bahwa pengusaha betul turun. Pastikan bahwa Satpol PP keliling misalnya. Pastikan bahwa ada bantuan ke masyarakat. Itu namanya monitoring. Evaluasi itu berada di akhir kebijakan. Kalau misalnya kita sudah menargetkan kebijakan itu PSBB dilaksanakan secara penuh sampai 2 minggu misalnya. Begitu masuk ke 2 minggu, itu namanya evaluasi. Kita evaluasi pelaksanaannya, bagaimana dampaknya, bagaimana prosesnya, dan seterusnya. Itu yang namanya evaluasi kebijakan. Memastikan, terutama sebetulnya muatan evaluasi itu, memastikan bahwa tujuan yang ingin kita capai melalui sebuah kebijakan publik itu betul-betul tercapai. PSBB yang kita laksanakan tujuannya kan untuk mengurangi laju perkembangan COVID. Apakah betul-betul berkurang laju perkembangan COVID? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan di evaluasi kebijakan, dan tempatnya itu di ujung. Yang disebut sebagai evaluasi kebijakan. Teman-teman kalau belajar pengantar ilmu administrasi akan paham, karena di pengantar ilmu administrasi juga siklusnya kurang lebih seperti ini. Ada perencanaan itu lebih ke formulasi, ada pelaksanaan itu diimplementasi, ada monitoring dan evaluasi itu evaluasi kebijakan. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran kita mengenai siklus kebijakan, dan itu masing-masing akan nanti dijelaskan sendiri-sendiri dalam mata kuliah kita lebih lanjut. Identifikasi dan perumusan masalah akan kita jelaskan sendiri nanti. Terus agenda kebijakan akan ada pertemuan sendiri yang bahas agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Nah, khusus untuk teman-teman di APN, karena memang kompetensi yang ingin kita bangun adalah kompetensi ahli dalam bidang kebijakan publik, maka dari itu beberapa mata kuliah itu formulasi kebijakan akan
ada teknik dan formula kebijakan. Kalau tadi kita cuma diajari bahwa yang namanya formulasi kebijakan itu adalah merumuskan alternatif, bikin drafting, bikin kajian, maka di teknik formulasi kebijakan teman-teman akan belajar lebih detail bagaimana caranya merumuskan alternatif, menilai dan seterusnya. Di implementasi kebijakan juga akan ada mata kuliahnya sendiri, teknik praktek. Begitu juga evaluasi kebijakan, metodenya, prakteknya, bahkan sampai kita praktek mengevaluasi kebijakan. Nah, sampai di situ dulu teman-teman ada pertanyaan atau tidak soal siklus kebijakan. Setelah akan mencoba melihat ulang tahapan yang ada identifikasi sebelumnya itu akan mana. Tapi sebelumnya saya persilahkan dulu kalau ada pertanyaan tentang siklus kebijakan yang tadi saya jelaskan. Oke, kalau tidak ada, kita coba identifikasi ulang siklus kebijakan ini dengan dengan berapa tadi? 5 tahapan yang tadi. Saya buat lebih partisipatif saja ya. Saya mulai dari Amira Dwi Fadli. Ya, Pak. Oke. Mohon saya dibantu ya berdasarkan penjelasan saya tadi. Ya. Tahapan ini masuk tahapan mana? Saya kasih 3 teratas dulu lah. Penyusunan agenda itu masuk ke dalam agenda kebijakan. Terus yang formulasi kebijakan masuk ke dalam formulasi kebijakan. Legitimasi kebijakan masuk ke dalam formulasi kebijakan, Pak. Kenapa bisa? Kemarin saya baca itu, Pak. Saya search di Google semua siklus kebijakan, saya dapatnya itu, Pak. Oke. Yang lain ada yang beda pendapat dengan Amira? Sama ya? Kalau gimana? Indah? Kalau saya bukan siklus kebijakan. Bukan siklus kebijakan yang legitimasi ini ya? Iya. Oke, baik teman-teman, saya mengerti kalau Anda bingung. Mengapa Anda bingung soal ini? Karena mungkin teman-teman belum belajar apa itu legitimasi kebijakan. Itu nanti akan kita belajar di sistem politik Indonesia. Kebetulan saya juga insya Allah yang akan mengampu mata kuliah sistem politik Indonesia. Tapi kita lihat apa itu legitimasi kebijakan. Legitimasi itu sesungguhnya adalah bahasa sederhananya pengakuan terhadap kekuasaan. Jadi kalau kebijakan itu adalah dianggap sebagai sebuah kekuasaan, maka pengakuan terhadap kebijakan itu adalah yang dimaksud sebagai legitimasi kebijakan. Legitimasi ada banyak jenisnya. Ada legitimasi yang sosial kultural, ada legitimasi yang sifatnya hukum. Maka kalau legitimasi yang sifatnya hukum, pengakuan secara hukum atas satu kebijakan, maka itu termasuk formulasi kebijakan. Isinya kurang lebih mirip dengan adopsi kebijakan yang saya jelaskan tadi. Apa itu adopsi kebijakan yang tadi saya jelaskan? Ada yang ingat? Pengesahan. Mengesahkan. Oke, jadi pengesahan terhadap sebuah kebijakan tertentu itu bisa juga dimaknai sebagai legitimasi kebijakan. Jadi itu bisa masahab formulasi kebijakan. Jelas ya, pertama penyusunan agenda saya kira memang sudah jadi jelas itu masuk di agenda kebijakan. Formulasi kebijakan ya namanya saja formulasi kebijakan sudah pasti masuk. Legitimasi kebijakan itu bisa masuk ke tahapan formulasi kebijakan. Oke, saya lanjut lagi di Andi Alda Fitriani Amran. Alda? Iya, Pak. Nah, kita pilih 3 selanjutnya. Implementasi, evaluasi, monitoring. Itu masuk di mana? Implementasi kebijakan, Pak. Oke, jelas ya. Terus? Evaluasi kebijakan masuk di evaluasi kebijakan. Oke, karena namanya sudah sama ya. Bukan siklus kebijakan, Pak. Bukan siklus kebijakan. Iya, Pak. Begitu. Oke, terima kasih. Yang lain, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat dengan Alda tadi?
Yang monitoring, Pak. Saya Masuki di ke siklus Revaldi dulu, ke kebijakan. Revaldi dulu. Tadi Revaldi mau menjawab. Gimana Revaldi? Pak, menurut saya Pak itu monitoring masuk ke implementasi Pak. Implementasi ya. Apa ya? Pengawasan Pak, artinya dalam penerapannya. Oke. Baik. Yang lain? Ada? Saya Pak, Ya. monitoring kebijakan dia masuk di evaluasi kebijakan Pak. Evaluasi kebijakan ya. Baik teman-teman, kalau ingat tadi itu saya masukkan satu paket dengan evaluasi kebijakan. Mengapa masuk evaluasi kebijakan? Karena monitoring kebijakan itu sesungguhnya juga proses mengevaluasi. Jadi proses memastikan apa yang ditulis, apa substansi, apa muatan dari kebijakan, memastikan bahwa itu dilaksanakan. Jadi itu tahapannya monitoring. Sementara kalau implementasi, ya dia melaksanakan. Jadi ibaratnya begini ya. Saya suka kasih contoh begini. Formulasi kebijakan adalah kita punya tujuan. Tuh, ada satu rombongan, ada satu kelas, ada satu kelas lah kira-kira. Mau pergi ke mana? Ke Sengkang, mau Sengkang, kampung saya toh. Jadi kita mau rame-rame mau ke Sengkang ini ceritanya. Nah, di formulasi kebijakan itu kita sama-sama bahas. Kita mau berangkat jam berapa? Kita mau pakai apa berangkat? Kita mau lewat di mana begitu ya. Ketiga hal itu mau kira-kira muatannya di formulasi dan kita sepakat. Begitu kita sudah menyepakati itu sudah adopsi kebijakan. Kita sudah sama-sama mengesahkan bahwa tiga hal ini. Kita mau berangkat jam 8 pagi hari Jumat, naik rame dan lewat pare karena lagi jelek jalanan misalnya Camber dengan Dodo, atau janganlah biar gampang kita lewat Cambam karena itu yang paling cepat dan paling bagus jalanan begitu ya. Itu. Nah, implementasi kebijakan adalah ya laksanakan. Kita sudah melaksanakan kebijakan itu. Kita sudah melaksanakan kesepakatannya. Jam 8 pagi kita sama-sama kumpul, ada yang siapkan bus misalnya, dan terakhir kita sama-sama berangkat. Ini implementasi kebijakan. Jadi supir busnya ini sebagai staf yang melaksanakan kebijakan. Kita termasuk melaksanakan kebijakan misalnya karena kita sama-sama datang. Di mana tahap monitornya? Ya monitornya ini kita merencanakan kumpul jam 8. Ternyata sudah jam 7.50 baru 3 orang dari 50 yang rencana berangkat. Bagaimana cara bahwa jam 8 orang bisa hadir? Ya kasak kusuk ini ketua kelasnya hubungi semua segera begitu kan. Terus yang kedua, kita rencana lewat Camba. Begitu kita jalan, si supirnya salah belok ternyata. Kalau kita mau lewat Camba kan harus di pertigaan Maros itu depannya kantor bupati ke kanan. Ternyata dia terus karena menghayal gitu. Terus misalnya monitoring kebijakan memastikan bahwa di depan sana salah ini, tapi depan sana masih ada jalan belok kembali ke jalurnya. Itu namanya monitoring kebijakan. Kebijakan itu begitu kita sudah sampai di Camba, sudah sampai di Sengkang, sudah sampai di evaluasi. Kenapa kok tadi terlambat? Kenapa banyak yang tidak datang misalnya? Kenapa si supirnya menghayal? Untungnya kita sampai dengan tepat waktu. Itu yang namanya evaluasi kebijakan. Jadi monitoring itu on proses, evaluasi itu di akhir. Tapi prosesnya sama-sama sesungguhnya. Kita berada setelah kebijakan itu diimplementasikan. Setelah kita sama-sama melaksanakan kebijakan itu, begitu. Sama-sama disepakati bahwa kita berangkat jam 8, maka implementasi mulai dari situ. Evaluasi, monitoring ya memastikan bahwa semua sesuai dengan yang dilaksanakan. Itu ya. Jadi monitoring kebijakan itu bisa masuk ke evaluasi kebijakan. Makanya sering dipaketkan monetisasi kebijakan. Nah, selanjutnya saya ke Yunita.
Yunita? Iya, Pak. Oh, Yunita boleh 3 lagi selanjutnya, penilaian, adopsi, dan pernyataan. Penilaian masuk ke evaluasi kebijakan. Oke. Adopsi. Adopsi kebijakan masuk ke implementasi kebijakan. Oke. Pernyataan kebijakan bukan siklus kebijakan, Pak. Baik. Yang lain ada? Yang sepakat dan tidak sepakat? Saya Pak yang diadopsi Pak masuk di kebijakan. Gitu. Terus apa lagi? Ada yang lain? Atau semua sudah sepakat? Adopsi kebijakan saja yang agak beda ya. Ada yang bilang implementasi, ada yang bilang formulasi. Oke, kalau begitu kita lihat satu-satu ya. Penilaian kebijakan. Yang mana yang dimaksud penilaian kebijakan? Kalau konteksnya yang dinilai adalah kesesuaian antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita senyatanya temukan, maka betul dia bisa masuk evaluasi kebijakan. Tapi penilaian kebijakan juga bisa bermakna penilaian terhadap alternatif kebijakan. Dari penilaian terhadap kebijakannya, maka oke, itu evaluasi. Tapi kalau yang dimaksud penilaian terhadap alternatif kebijakan, itu masih di mana? Ada yang tahu? Alternatif kebijakan, penilaian terhadap alternatif itu masih di mana tadi? Evaluasi kebijakan, Pak. Oke. Jadi kalau penilaian terhadap alternatif itu masuk di formulasi. Tadi kan saya bilang ya, kalau formulasi itu sudah ada masalahnya, COVID misalnya. Maka di formulasi kita rumuskan 3 alternatif solusi. Menilai satu yang di antara 3 yang paling layak, itu masuk di formulasi kebijakan. Ini hanya penilaian kebijakan, oke. Kita bisa bersepakat bahwa itu adalah evaluasi kebijakan. Nah, untuk adopsi kebijakan, sesungguhnya ini masuk di formulasi kebijakan ya, karena penekanannya lebih pada pengesahan kebijakan. Tadi saya juga sudah bilang bahwa formulasi itu bisa sampai pada pengesahan kebijakan. Nah, pernyataan kebijakan. Pernyataan apa yang dimaksud dengan pernyataan kebijakan di sini? Pernyataan kebijakan itu juga punya konteks yang agak mirip dengan adopsi kebijakan. Pernyataan kebijakan konteksnya adalah ketika pemerintah menyatakan atau mengumumkan dengan sah bahwa ini kebijakan. Menyatakan dengan sah kebijakan itu satu kebijakan tertentu untuk dilaksanakan. Maka kalau itu yang dimaksud, pernyataan kebijakan bisa masuk di formulasi kebijakan karena konteksnya bisa mirip dengan adopsi kebijakan. Teman-teman bisa lihat ya di apa lagi namanya? Kalau dalam proses sidang itu kan biasanya pembacaan konsideran itu menyatakan dengan jelas memenuhi loh mas, inilah keputusan kita terhadap satu kebijakan tertentu. Jadi pernyataan juga bisa masuk ke konteks itu ya. Tapi karena ini cukup ambil memang penjelasannya, maka wajar kalau ada teman-teman mas menganggap itu sebagai bagian dari bukan kebijakan. Oke, kita lanjut ke 3. Jadi pernyataan kebijakan itu sebenarnya mirip dengan adopsi kebijakan. Jadi pernyataan secara sah kebijakan tertentu. Lanjut ke Nur Hadis. Nur Hadis, boleh? Keputusan kebijakan, Ya. implementasi kebijakan, realitas kebijakan, bukan siklus kebijakan, analisis kebijakan. Oke. Ada yang sepakat atau tidak sepakat dengan hal ini?
Ada enggak? Saya Pak, Oke, silakan. yang realitas kebijakan kalau dari saya dia masuk implementasi kebijakan. Kebijakan ya. Oke, yang lain? Saya Pak, Kan? keputusan kebijakan masuk ke dalam formulasi kebijakan. Oke, formulasi kebijakan. Terus analisis kebijakan masuk ke dalam formulasi kebijakan juga, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Baik, teman-teman. Yang pertama, keputusan kebijakan itu masuk ke formulasi kebijakan. Jadi, memutuskan mana kebijakan yang akhirnya diambil. Ini sebenarnya bahasanya, karena di dalam bahasa kebijakan itu sudah mengandung keputusan. Jadi, memutuskan mana alternatif kebijakan, termasuk juga memutuskan mana agenda yang akan kita bahas. Itu agak luas ya, tapi konteksnya lebih dekat ke formulasi kebijakan di sini. Jadi keputusan, meskipun ini agak ambigu bahasanya, tapi ini lebih cocok masuk ke formulasi kebijakan. Kebijakan, realitas kebijakan itu bukan realisasi kebijakan ya. Kalau bahasanya realisasi kebijakan, maka bisa masuk ke implementasi kebijakan. Tapi yang dimaksud realitas kebijakan adalah fakta terhadap kebijakan itu sendiri. Maka konteksnya bisa luas. Bisa jadi masuk ke evaluasi kebijakan, bisa jadi masuk ke apa lagi namanya identifikasi masalah. Jadi bisa masuk kedua ini. Identifikasi perumusan masalah itu karena penilaian terhadap satu realitas kebijakan tertentu, dan juga bisa masuk ke apa lagi namanya implementasi kebijakan juga bisa masuk lah saya kira ya. Jadi tidak harus ada satu, karena ini memang konteks teori yang digunakan bisa jadi lebih luas gitu ya. Nah, untuk analisis kebijakan dia masuk di semua tahap kebijakan. Jadi proses analisis kebijakan itu masuk semua. Ada mengidentifikasi masalah, itu sudah proses analisis. Mengidentifikasi yang lebih cocok itu analisis juga. Formulasi kebijakan jelas. Dasarkan kebijakan itu juga perlu. Dalam mengimplementasikan kebijakannya dianalisis dulu. Dibaca kebijakannya, oh begini kebijakannya, oh begini yang dibutuhkan, dan seterusnya. Evaluasi dan monitoring juga masuk. Jadi analisis kebijakan ada di semua tahap kebijakan. Teman-teman sekalian, khusus kita di prodi AP, profil lulusan itu kalau Anda selesai kira-kira bisa berkarir dalam bidang apa. Salah satunya adalah analis kebijakan. Nah, makanya kenapa semua siklus kebijakan itu kita ada mata kuliah sendirinya, karena memang proses analisis itu terjadi di semua jenis kebijakan, di semua tahapan kebijakan, semua siklus kebijakan. Jadi analisis kebijakan di semua siklus kebijakan bisa masuk. Oke, terakhir, langsung 5 ini yang terakhir. Ambrian Arianova. Ya Pak. Ambrian. Pertimbangan kebijakan. Kalau pertimbangan formulasi kebijakan Pak. Formulasi ya. Terus kalau penghentian kebijakan itu sebentar Pak. Evaluasi kebijakan Pak. Oke. Terus pelaksanaan kebijakan, implementasi kebijakan Pak. Oke. Pengkajian kebijakan, keputusan gimana? Implementasi perumusan masalah Pak. Gimana? IPM ya? IPM Pak.
Terus Terus kalau penetapan kebijakan itu formulasi kebijakan, Pak. oke. Saya kasih kesempatan satu orang. Ada yang berbeda pendapat? Silakan. Saya, Pak. Saya Pak. Nurul dulu deh. Saya, Pak, yang di pertimbangan masuk ke agenda kebijakan. Oke. Di tidak, Pak. Pengkajian kebijakan masuk di formulasi kebijakan. Oke. Terus penetapan kebijakan masuk di implementasi kebijakan. Oke. Satu orang lagi tadi, karena ini agak banyak, jadi satu orang boleh. Siapa tadi yang bilang yang mau bicara? Ya, kalau begitu. Nah, yang pertama pertimbangan kebijakan. Pertimbangan kebijakan, oke, bisa masuk di formulasi kebijakan, bisa juga di agenda kebijakan ya. Misalnya agenda. Betul. Jadi pertimbangannya tadi lebih ke mana alternatif yang mau dilaksanakan, agenda kebijakan, mana kebijakan yang lebih mana masalah publik yang lebih dikedepankan gitu. Nah, untuk penghentian kebijakan sesungguhnya adalah proses formulasi kebijakan. Memang untuk menghentikan kebijakan itu perlu evaluasi dulu. Tapi ujung dari evaluasi itu rekomendasi kebijakan. Kapan kebijakan itu dihentikan? Itu melalui kebijakan baru. Jadi kebijakan itu dihentikan melalui kebijakan baru. Contohnya misalnya kebijakan PNPM mandiri. Apa itu PNPM dulu sih? Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Nah, waktu zamannya SBY itu dihentikan setelah muncul Undang-Undang Desa. Karena Undang-Undang Desa mengumpulkan semua dana desa. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang lama itu dihentikan begitu Undang-Undang pemerintahan daerah yang baru muncul. Sama Omnibus Law. Omnibus Law itu satu undang-undang. Jadi teman-teman mungkin sering dengar ya apa itu Omnibus Law. Omnibus Law itu satu undang-undang yang kalau Anda baca, isinya mengubah banyak sekali kebijakan secara satu sekaligus. Jadi dia satu kebijakan, satu undang-undang, Undang-Undang Cipta Kerja namanya. Di dalamnya dia mengubah banyak sekali peraturan. Mengubah pasal ini di undang-undang ini, mengubah pasal ini di undang-undang ini, menghapus pasal ini, dan seterusnya. Dan penghapusan, istilahnya bahasa undang-undang ini biasa begitu, menghapus kebijakan tertentu, itu hanya melalui kebijakan baru. Jadi pengertian kebijakan itu ada di tahap kebijakan, dan adopsi kebijakan kita kategorisasikan tadi di penghentian kebijakan. Tapi penghentian memang harus melalui evaluasi dulu. Tapi secara yang namanya penghentian kebijakan ya di formulasi kebijakan itu. Terus pelaksanaan kebijakan clear ya, implementasi kebijakan. Terus pengkajian kebijakan ini ada di semua tahap sebetulnya. Ada di semua tahap, sama di sisi kebijakan. Semua melalui proses pengkajian. Terus penetapan kebijakan itu formulasi kebijakan ya, karena penetapan itu bahasanya lain dari adopsi kebijakan, legitimasi kebijakan begitu ya. Oke. Saya kira cukup untuk sesi diskusi kita yang pertama tentang siklus pada kebijakan publik. Sampai di sini teman-teman. Ada yang mau didiskusikan dulu, ada yang mau ditanyakan dulu. Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang belum dipahami. Yang jelas nanti tahapan ini akan semakin clear di setiap pertemuan kita karena akan dibahas satu persatu. Misalnya hari ini kita akan bahas lebih jauh di soal identifikasi dan perumusan masalah. Oke, kalau tidak
ke identifikasi dan perumusan masalah publik. Ada beberapa hal yang kita akan bahas pada pertemuan ini untuk identifikasi dan perumusan. Yang pertama, apa itu masalah? Yang kedua, apa itu masalah publik? Dan yang ketiga, dari mana sumber informasi, yang mana itu masalah publik, karakteristiknya mana? Dan terakhir, sumber informasi masalah publik. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah masalah publik, gitu ya. Kita mulai dari mendiskusikan apa itu masalah publik. Apa itu masalah dulu lah. Ada yang mau sharing hari ini masalahmu hari ini? Atau apa itu masalah kah? Ada yang bermasalah pagi-pagi? Ada yang mau cerita? Persilakan. Saya ke Faisal dulu deh. Faisal, gimana kabar? Tidak ada masalah ini pagi-pagi. Ya, alhamdulillah lambat masuk, Pak, karena jaringan bisa tembus. Aku sudah sekarat juga, Pak. Nah, tuh, jadi ada masalahmu. Kenapa kau sebut datamu sekarat, terlambat masuk itu sebagai masalah? Iya. Ya, gimana? Apa tadi, Pak, pertanyaannya? Kenapa itu, kan kau bilang tadi kau terlambat masuk, itu masalah atau tidak? Terlambat Masalah, masuk. Pak. Iya, Pak, masalah. Terus kotamu sekarat itu masalah atau tidak? Iya, Pak, itu masalah, Pak. Kenapa bisa? Karena menghalangi saya untuk masuk di Zoom, Pak. Ada keterlambatan, seperti itu, Pak. Kenapa keterlambatan itu masalah? Iya, Pak. Bagi saya itu keterlambatan masalah karena jangan sampai kita sudah menjelaskan lebih jauh lagi. Terus gitu ya. Kalau saya sudah menjelaskan kau baru masuk itu masalah. Itu tadi, Pak, masalahnya. Karena ada keterlambatan masuk di Zoom. Itu, oh, jadi putar-putar. Kan kita sudah bilang keterlambatan itu masalah. Kenapa itu masalah? Karena kalau terlambat, bisa materi yang dijelaskan akhirnya tidak dapat. Nah, saya tanya lagi, kenapa kalau ada materi yang tidak didapatkan itu masalah? Oke, saya pindah dulu ke Fadila Fahri. Fadila? Ya, Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Ada masalah enggak dari pagi? Alhamdulillah, enggak ada, Pak. Aku kok ditanya-tanya pasti toh. Enggak, Pak. Enggak ada, aman. Aman ya. Kalau begitu kita bahas masalahnya. Faisal, terlambat itu dianggap masalah. Saya ke ini dulu deh, ke Wanda dulu deh. Wanda? Saya, Pak. Wanda dulu, Wanda. Kenapa, Pak? Ini dua akunmu ternyata gabung ya? Iya, Pak, karena yang di laptop rusak audionya. Berarti itu masalah juga itu? Nah, iya. Kenapa dianggap masalah? Kenapa dianggap masalah? Karena repot Pak kalau masalahnya Faisal Pak. Enggak, masalahmu sekarang ini karena kau juga ada masalah ternyata. Karena susah Pak kalau bicara di laptop pakai audio laptop nggak bisa, kecil suaraku. Kenapa kalau kecil suaramu itu masalah? Masalahnya Pak kalau di absen biasa nggak terdengar, jar nanti takutnya alfa. Gitu ya. Oke. Kita ke Esa dulu deh. Esa, gimana kabar? Pak, alhamdulillah. Apa masalahmu pagi ini? Alhamdulillah, Anda ada Pak sejauh ini. Pasti ada.
ada masalah makan baju kaos itu kuliah. Oh iya Pak. Maaf Pak. Apa masalahmu? Jangan Pak, ini di baju kaos saya pakai. Ya itu maksudku. Kenapa itu masalah? Nah, nggak rapi Pak. Kenapa kalau tidak rapi itu masalah? Masalah iya Pak. Iya, kenapa bisa masalah? Kenapa tidak rapi itu disebut sebagai masalah? Karena orang lain rapi Pak, sedangkan kita tidak, jadi kayak lain-lain, jadi kayak masalah ini. Gitu, Pak. Begitu ya. Saya Iya. yakin juga teman-teman ini karena tidak nyala kameranya, bisa jadi juga banyak yang tidak pakai baju kaos. Banyak yang pakai baju kaos begitu. Iya, Ada yang sambil rebahan dan lain-lain. Nah, kenapa itu masalah? Pertanyaanku, kenapa bisa kalau Faisal terlambat, terus Wanda rusak audionya, terus Esa tidak pakai baju kemeja, kenapa itu dianggap masalah? Apa yang sama di antara kasus-kasus itu sehingga itu bisa disebut sebagai masalah kira-kira? Apa yang sama di antara 3 kasus itu sampai itu dianggap masalah? Anissa dulu. Karena melanggar tata tertib Pak. Melanggar tata tertib? Iya kan, kalau perkuliahan kan biasa baju rapi Pak. Saya ini tidak Pak, jadi saya merasa bersalah. Kau merasa bersalah? Iya Pak. Terus Wanda tidak melanggar gitu? Siapa? Wanda. Itu tetap masalah toh? Itu bermasalah, audionya Wanda masuk masalah atau tidak? Masalah ya Pak. Apakah melanggar tata tertib? Menurut saya enggak ya Pak. Terus kenapa dianggap masalah dong? Artinya masalah tidak hanya soal tata tertib. Apa yang sama di antara 3 kasus masalahmu semua tadi? Masalah tata tertib Pak, sama mungkin gangguan dalam pembelajaran Pak, itu jadi merupakan masalah Pak. Gangguan dalam pembelajaran. Oke, teman-teman sekalian, kalau begitu cari tahu deh, apa itu masalah sebetulnya? Kenapa sampai 3 hal itu dianggap masalah? Pernyataan yang tidak sesuai yang kita inginkan. Pernyataan? Saya Pak, masalah adalah suatu yang satu-satu. Saya Pak. Saya Pak. Yunita dulu lah kalau gitu. Faisal Pak. Yunita. Masalah didefinisikan sebagai keadaan yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, Pak. Oke. Jadi ada masalah itu kata kuncinya karena Anda berharap begitu ya. Karena ada harapan begitu ya. Bukan hanya Anda. Jadi memang itu definisi yang paling standar dan tapi paling umum tentang masalah. Apa itu masalah? Ya, masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan gitu. Kita berharap tadi Esa bilang tata tertib. Tata tertib itu memuat harapan. Kenapa? Dia menerjemahkan yang namanya tertib itu adalah berpakaian rapi. Harapan di kita tata tertib itu kan disusun salah satunya misalnya dari kampus. Yang kedua ada juga kontrak perkuliahan kita, itu mencerminkan harapan supaya pembelajaran kita bisa lebih baik dan kita bisa lebih beradab. Kan bahasanya harapan yang dititipkan dalam tata tertib itu seperti itu. Faisal tadi kenapa masalah? Yang pertama terlambatnya jelas masalah karena kita ada kesepakatan, kita ada kontrak perkuliahan harus sama-sama hadir tepat waktu, itu kan satu. Tapi yang kedua ternyata secara personal Faisal punya masalah karena dia berharap supaya semua mata kuliah, semua materi yang disampaikan itu bisa dia ikuti dengan baik. Bagus sekali harapannya nih Faisal. Supaya semua mata kuliah yang disampaikan itu tidak ada yang terlewat begitu ya. Tapi kenyataannya karena dia terlambat masuk, bisa jadi ada materi yang tidak dia sempat dengarkan begitu. Terus Wanda, kenapa masalah ketika audionya rusak? Ya jadi
bisa mengganggu. Karena harapannya audionya bisa bagus, kalau dia ditanya interaktif bisa lebih clear, makanya itu masalah. Jadi masalah itu adalah ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang senyatanya terjadi. Gitu. Masalah ini juga nanti teman-teman di sini juga pasti akan disampaikan kalau Anda belajar mata kuliah metode penelitian sosial semester 3 atau metode penelitian administrasi semester 5. Ada masalah penelitian. Masalah Anda juga nanti kalau disuruh bikin, sudah ada yang suruh bikin makalah enggak? Suruh bikin essay atau makalah? Makalah, Pak. Makalah juga. Makalah pernah, Pak. Nah, di makalah itu kan ada bab satunya pendahuluan. Apa isinya pendahuluan? Ya, mengapa tulisan itu penting untuk dibahas? Itu memuat masalah. Jadi, apa ciri khas dari masalah? Itu adalah ketika satu harapan atau satu keadaan yang dianggap ideal itu tidak sesuai dengan hal yang senyatanya terjadi. Ada kondisi ideal yang tidak terjadi. Itu masalah ya. Kondisi ideal ya, kenapa itu menjadi ideal? Karena itu bisa jadi memenuhi harapan semua orang. Yang dimaksud ideal ya, itu bisa jadi terkait dengan harapan semua atau sesuatu yang seharusnya terjadi ya peraturan itu dianggap sesuatu yang ideal misalnya. Maka ketika melanggar maka itu masalah. Gitu. Nah, itu yang pertama. Masalah itu adalah tidak sesuai antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Itu ya. Kondisi ideal bisa berupa harapan Anda, bisa berupa peraturan, bisa berupa apalagi namanya keinginan dan seterusnya. Gitu. Jadi masalah adalah ketika kondisi ideal tidak sesuai dengan kondisi nyata, atau kalau mau Anda balik ketika kenyataan tidak sesuai dengan hal ideal, gitu. Itu definisi masalah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kita masuk ke masalah publik. Yang mana itu masalah publik? Kalau saya ingat kita sudah bahas kemarin ya, waktu kita bahas TikTok misalnya. Apakah TikTok itu masalah publik atau tidak? Ada yang bilang iya masuk, ada yang bilang tidak. Begitu kita kasih masuk uang panai, semua bilang itu bukan masalah publik, itu masalah privat misalnya, masalah orang per orang misalnya. Nah, yang sekarang kita ingin cari tahu yang mana itu masalah publik. Apakah semua masalah itu adalah masalah publik? Kalau tidak, apa yang membedakan masalah publik dengan bukan masalah publik? Maka kemudian kita akan muncul ada 4 konsep yang kita bisa gunakan dalam menentukan mana yang masuk masalah publik, mana yang tidak. Yang pertama, ada konsepsi kegagalan pasar. Kenapa ini konsepsi kegagalan pasar? Karena yang dipenuhi dalam satu masalah publik, tadi kan kita menganggap bahwa kondisi ideal ekonomi berbicara mengenai masalah pemenuhan. Jadi, memenuhi kebutuhan masyarakat itu bisa melalui dua hal, bisa melalui pemerintah ekonomi atau dalam hal ini melalui pasar ya. Anda butuh makan, maka tidak semua kita begitu membutuhkan makanan, kan tidak semua memproduksi makanan sendiri begitu ya. Tidak mungkin juga kita bisa memproduksi makanan sendiri. Akhirnya kita menggunakan pasar untuk memperoleh kebutuhan kita. Anda butuh pendidikan, kan tidak mungkin kita juga sekali jadi guru. Di rumah kita belajar sendiri, karena begitu kita mau belajar sendiri misalnya, akhirnya kita juga butuh buku. Tidak mungkin kita produksi sendiri buku. Kalaupun kita bisa cetak buku sendiri, isinya tidak mungkin kita bisa bikin sendiri semuanya. Karena ada keterbatasan kita secara manusia, secara manusiawi, maka kemudian kita butuh pasar.
Kita butuh pasar untuk menyediakan kebutuhan kita. Tapi di sisi lain, ada banyak hal yang bisa dipenuhi oleh pasar, yang tidak bisa dipenuhi oleh pasar, begitu ya. Itu satu perspektif. Nah, maka dari itu, ketika pasar gagal, ketika kita membutuhkan sesuatu dan tidak bisa disediakan oleh pasar, kemudian kebijakan publik itu bisa jadi bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, ada beberapa poin di sini kegagalan pasar. Adanya monopoli atau oligopoli, ada moral hazard, ada adverse selection, ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif, dan ada barang publik. Jadi dari perspektif ekonomi ada 4 hal yang bisa menjadi kategorisasi, yang bisa membantu kita menjawab pertanyaan mana masalah yang sebaiknya diatur oleh pemerintah atau mana masalah yang dinilai masalah publik, mana yang bukan, begitu ya. Ada dari segi ekonomi, ada dari segi sosial dan budaya, ada dari segi hukum, dan ada dari segi politik. Nah, kita mulai dari ekonomi dulu. Ada monopoli, moral hazard, adverse selection, eksternalitas positif, dan eksternalitas negatif. Untuk paham ini, karena ini sangat teoritis ya, teoritis ekonomi, saya punya satu buku sederhana untuk membantu kita 2, 3, 4, 5, 6. Saya minta Anda diskusi kelompok kecil dulu. Saya akan kirimkan bahannya untuk supaya menyimpulkan lebih mudah menyimpulkan sendiri-sendiri. Nah, saya kirim dulu bahannya ke grup. Saya tunjukkan di halaman mana, lalu kemudian teman-teman silahkan bersepakat dulu mengkaji materinya. Bentar ya. Ada ini TPS Handbook bab 1, itu saya kirim ke grup teman-teman. Jadi yang bisa lihat, bentar saya share screen dulu. Ini agak teoritis ya teman-teman, kalau saya jelaskan mengantuk sendiri. Maka dari itu saya harus memulai dengan minta Anda mempelajari sendiri dulu. Saya akan bagi Anda menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4 kelompok. Nanti barang publik itu nanti akan dikesampingkan dulu karena butuh penjelasan lebih jauh tentang itu. Ada kelompok monopoli, oligopoli, moral hazard, adverse selection, dan eksternalitas negatif. Ini dari perspektif ekonomi dulu. Saya minta teman-teman membaca, lalu kemudian menyarikan ini menjadi 1 atau 2 kalimat penting yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu monopoli oligopoli dan kira-kira mengapa pemerintah perlu mengatasi persoalan itu. Saya bagi langsung di sini.
Oke, teman-teman. Saya akan minta Anda membahas, saya sudah bagi 4 kelompok di Zoom. Saya akan beri waktu Anda karena materinya sudah ada, jadi cukup waktu 5 menit untuk 7 menit lah. Untuk Anda sama-sama mendiskusikan di setiap kelompok. Kelompok 1 itu bahas monopoli atau oligopoli. Pertanyaannya misalnya, apa itu monopoli dan apa itu oligopoli? Contohnya seperti apa, itu sudah ada sebetulnya contohnya, tapi yang akan saya minta Anda menanyakan, Anda menjawab setelah membaca definisi contoh dan pilihan intervensi, mengapa pemerintah mengatur hal itu, mengapa pemerintah perlu mengatur monopoli oligopoli, mengapa pemerintah perlu mengatur moral hazard, mengapa perlu mengatur adverse selection dan external itu. Jadi setelah Anda membaca nanti di kelompok, tema kelompoknya Anda bisa lihat saja nanti di nama roomnya ya. Saya sudah rename nama roomnya. Yang Anda perlu jawab adalah mengapa pemerintah perlu mengatur hal-hal itu. Perlu mengatur monopoli, mengatur moral hazard, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Saya beri waktu Anda 7 menit untuk mencari tahu jawaban itu bersama-sama dalam kelompok. Silakan ya. Yang pertama saya ke kelompokin dulu, kelompok monopoli dan oligopoli dulu. Siapa saja bisa raise hand dulu? Nur Hadis, Fadila, Amira, 4 orang deh kayaknya. 1 orang siapa? Saya, Pak. Oke. Karena Sulfahmi yang belum raise hand. Sulfahmi boleh dijelaskan ke teman-teman Anda semua, apa itu monopoli, apa itu oligopoli? Monopoli, oligopoli, kondisi di mana suatu pasar dikuasai produsen dalam jumlah terbatas, Pak. Terus contohnya? Fadila, contohnya gimana? Monopoli, oligopoli itu? Ya. Contohnya itu perusahaan di bidang minyak dan aviasi jumlahnya relatif terbatas di Indonesia. Perusahaan yang jumlahnya terbatas tersebut dapat berkoordinasi untuk menentukan harga pasar secara sepihak. Oke. Terus pertanyaan saya, serah siapapun yang menjawab dari kelompok 1, mengapa hal itu perlu oleh pemerintah? Amira deh kalau begitu, Amira. Mengapa pemerintah perlu mengatur monopoli atau oligopoli, atau ujungnya nanti ini mengapa itu bisa menjadi masalah publik begitu? Apa? Saya Pak boleh menjawab? Boleh. Paham. Nggak tahu dulu deh, Amira, silakan. Karena merugikan masyarakat konsumen, Pak. Merugikan konsumennya. Terus, Fahmi gimana? Ya Pak, merugikan konsumen karena tidak cukupnya bahan yang dibutuhkan, Pak. Karena dibatasi. Saya izin sebentar ya, 5 menit, 2 menit lah.
Oke, jadi teman-teman sekalian, yang pertama itu monopoli, apa itu oligopoli? Kenapa itu menjadi masalah, begitu ya? Tadi kan kita berangkat dari asumsi bahwa harapan masyarakat itu atau kebutuhan masyarakat itu dipenuhi melalui mekanisme pasar ya. Kenapa pasar itu bisa efektif? Karena pasar bisa membuat persaingan atau membuat misalnya bisa lebih terjangkau. Kita contohkan, mungkin teman-teman belum tahu atau belum berpengalaman di masa pada saat harga saya tahun 2005-2004 itu di era ya, di tempat saya dulu di Wajo itu baru pertama kali beredar secara luas penggunaan telepon seluler atau penggunaan handphone gitu ya. Seingat saya 2004 lah mulai di situ. Dan kartu seluler yang ada pada saat itu adalah Telkomsel. Jadi kebutuhan masyarakat, kita kan punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan untuk supaya kita bisa terhubung, bisa terkoneksi dengan orang di luar begitu ya. Apalagi budayanya orang Bugis kan banyak sekali merantau. Saya kira banyak lah, orang Jawa juga banyak merantau, dan cara kita supaya bisa terkoneksi dengan orang-orang di luar adalah ya kita butuh alat komunikasi. Sayangnya di tahun 2014 itu satunya provider atau kartu seluler yang ada hanya Telkom, dan Anda bisa bayangkan SMS pada saat itu seingat saya Rp350, menelpon 1 menit Rp3.500, begitu ya. Itu terjadi di awal munculan penggunaan handphone secara luas, dan Telkomsel itu punya satu saja. Orang dulunya kalau mau menelpon tidak punya telepon seluler ya harus ke apa sih namanya itu, yang tempat orang umum, saya lupa namanya. Kalau kita mau sewa tab dulu itu menelpon ke orang lain, saya lupa apa namanya. Apa namanya dulu? Warteg, Pak. Warteg, apa warteg ya? Wartel, Pak. Wartel. Ya maaf, saya lupa. Saya kira kalian tidak tahu, ternyata masih ada yang dapat. Itu opsinya selain telepon, dan harganya sangat mahal begitu. Nah, tahun 2000-an, 2007, 2008 itu sudah menjamur sekali alat telekomunikasi. Ada Tri, sudah ada Smart, apalagi Flexi yang kasih telepon gratis, ada kartu Tri, kartu Excel, macam-macam lah ya. Dampaknya ya akhirnya kita tidak perlu membayar semahal itu lagi. Jadi tidak, kalau si Telkomsel ini tetap menjual jasanya 3.500 atau 300 satu kali, pasti pelanggannya akan kabur begitu ya. Makanya kenapa dikatakan pasar itu melalui mekanisme persaingannya itu bisa menyebabkan menjadi lebih murah, karena begitu. Karena semakin sedikit semakin maka harga barang itu ya semakin sedikit. Sama seperti swab ya. Swab dulu awal kemunculannya 2.500.000, sekarang sisa 450 sudah bisa dapat ya. Itu satu. Nah, jadi kebutuhan kita itu bisa dipenuhi melalui mekanisme pasar, dan semakin sehat pasarnya, semakin mudah, semakin murah layanan pasti itu terjadi. Sama seperti prinsip yang saya jelaskan tadi Telkomsel waktu sendiri. Sayangnya tidak selalu seperti itu kasusnya. Tidak selamanya begitu banyak pesaing, itu banyak produsen, tidak selamanya harga itu bisa mahal. Nah, tadi saya jelaskan monopoli itu persis kasusnya waktu Telkomsel sendirian. Dia bebas menentukan harga. Meskipun harga pennya itu tidak semahal kebutuhannya, mungkin harga produksinya tidak semahal itu, dia bebas menentukan harga karena pilihan lain selain ke Telkomsel. Itu yang disebut monopoli. Jadi cuma satu produsen di situ. Dia bisa masuk banyak-banyaknya karena tidak ada pilihan lain, tidak ada persaingan. Itu yang namanya monopoli.
Nah, oligopoli itu adalah kumpulan pengusaha. Jadi pengusahanya ada banyak sebetulnya, tapi para pengusahanya itu berkumpul menentukan, mereka sama-sama tentukan harga. Kasus terbaru ya, itu pun tidak terbaru ya, 4-5 tahun yang lalu kayaknya, itu harga motor. Itu disinyalir oleh PKPU itu. Apa sih PKPU itu? KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu mencatat bahwa ternyata ada kasus oligopoli antara dulu kalau tidak salah itu Yamaha dengan Honda. Mereka saling mengatur, supaya harga itu kurang lebih sama. Mereka supaya harganya mirip-mirip di antara dua kompetitor itu, karena mereka penguasa pangsa pasar besar di Indonesia untuk kendaraan bermotor. Ya, harusnya secara ideal pasar itu bisa mendorong supaya harga turun, tapi akhirnya kita tetap beli mahal karena mereka saling mengatur supaya harganya itu mahal. Ya, kalau Anda melihat kasus swab sekarang, Anda bisa bayangkan harganya 950.000 meskipun biaya produknya jauh lebih rendah dari itu juga. Ya, karena pemerintah mengatur. Untungnya belakangan diturunkan lagi begitu sudah beredar informasi bahwa ternyata di India itu biaya swab cukup sekitar 98.000 kalau saya tidak salah ya. Biaya mulai turun lah di situ. Nah, itu kenapa oligopoli itu diatur, monopoli dan oligopoli diatur oleh pemerintah, itu masalah jelas masalah publik, karena kebutuhan kita itu dieksploitasi seenaknya oleh para produsen begitu. Padahal kan biaya produksinya tidak terlalu mahal, akhirnya dia jual dengan harga mahal. Yang rugi adalah kita, atau yang rugi adalah masyarakat begitu ya. Jadi pemerintah perlu mengatur supaya si pasar itu tidak melakukan hal-hal curang seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi monopoli dan oligopoli itu salah satu masalah publik yang harus diatur oleh pemerintah. Oke, selanjutnya kita pindah ke yang kedua. Yang kedua ada moral hazard. Moral hazard. Kelompok 2 boleh raise hand. Tiga orang, Ji? Oke, ada 4 orang. Yang pertama saya ke Anissa Salsabila. Anissa boleh bantu jelaskan apa itu moral hazard? Moral hazard moral hazard atau risiko moral itu rasa ilmu ekonomi di mana terjadi asimetri informasi ketika pihak mengambil risiko yang bertransaksi tahu lebih banyak tentang niatnya daripada pihak yang membayar konsekuensi dari risiko. Atau bisa dibilang pihak dengan informasi yang lebih banyak tentang tindakan atau niatnya yang memiliki kecenderungan atau dorongan untuk berperilaku tidak sepatutnya dari perspektif pihak dengan informasi yang lebih sedikit. Oke, contohnya gimana? Contohnya seperti kecelakaan yang dibuat-buat supaya mendapatkan ganti rugi asuransi, Pak. Oke. Terus kenapa itu perlu diatur oleh pemerintah? Saya kasih ke ini deh, yang lain. Ke Ambrian. Gimana Ambrian? Namanya diatur oleh pemerintah itu karena moral hazard dalam pemerintah seperti risiko pengelola PBJ, Pak. PBJ pemerintah. Maksudnya gimana? Moral hazard diatur oleh pemerintah itu sebagai pengambil risiko dan pengelola PBJ pemerintah sebagai pembayar risikonya. Saya nggak ngerti maksudnya. Ada yang lain temannya? Ray, Anita. Kenapa pemerintah perlu mengatur moral hazard itu? Kenapa itu bisa jadi masalah publik begitu?
Kalau menurut saya, Pak, kalau Yunita. karena jika tidak diatur oleh pemerintah, maka oknum yang tidak bertanggung jawab akan melakukan hal yang semena-mena karena merasa ada yang akan bertanggung jawab atas hal yang mereka lakukan. Begitu, Pak. Terima kasih. Gimana? Maaf, saya agak terdistraksi tadi. Boleh diulang? Karena jika tidak diatur oleh pemerintah, maka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan melakukan hal-hal yang semena-mena karena merasa ada yang akan bertanggung jawab atas hal yang mereka lakukan. Oke. Baik, terima kasih. Jadi moral hazard itu saya suka membahasakan dengan sederhana, itu moral hazard itu kalasi. Jadi moral hazard itu kalasi. Jadi dia melakukan keuntungan dengan apa lagi namanya? Ya, dia tahu betul tadi penjelasannya teman Anda. Bahwa dia buat kasus supaya misalnya preminya bisa ditanggung. Atau kalau kasus lain ada banyak kasus ini tidak pernah terbukti ya, tapi juga sering dipakai oleh orang untuk menjelaskan kondisi-kondisi kebakaran pasar, kebakaran sejumlah apalagi namanya penjual waralaba, misalnya kalau ada Indomaret terbakar, ada misalnya orang bilang bahwa sengaja itu supaya asuransinya bisa keluar begitu. Tidak betul tahu apakah ada yang seperti tidak, tapi hal ini juga perlu untuk fungsi perlindungan. Jadi pemerintah juga memang perlu untuk melindungi supaya tidak ada orang kalah seperti itu. Ya, karena itu jelas akan mendorong iklim usaha yang tidak baik begitu, dan pasti akan ada dirugikan dalam kasus seperti ini. Pasti akan ada yang dirugikan. Itu juga nanti teman-teman akan ada kaitannya dengan kita lompat dulu ke satu jenis skalasi yang lainnya ya, adverse selection. Kita lanjut dulu ke situ supaya nanti kita lihat perbandingannya dan kelihatan mengapa perlu diatur begitu ya. Nah, silakan kelompok 3 boleh raise hand. Kelompok 3 dulu. Oke, saya ke Alda dulu deh. Alda gimana? Apa itu? Apa action? Adverse selection adalah sebuah konsep dalam ilmu ekonomi, asuransi, dan manajemen risiko yang menggambarkan situasi di mana partisipasi pasar dipengaruhi oleh informasi asimetris. Tadi saya kirimkan bahan sebetulnya untuk teman-teman baca, karena itu lebih mudah saya kira ya. Oh, iya Pak. Oke. Ada yang bisa kasih contoh? Apa contohnya? Adverse selection. Dikarenakan informasi yang dimiliki oleh produsen itu lebih banyak Pak, atau lebih tinggi dibandingkan konsumen. Jadi produsen itu dapat mengubah harga atau kuantitas barang yang berlaku, entah itu di pasar ataupun di tempat beli lainnya Pak. Saya minta contoh, gimana contoh yang lebih real lah saya kira. Contohnya itu seorang dokter yang merekomendasikan pengobatan mahal kepada pasien saat pasien tidak memiliki pengetahuan terkait alternatif pengobatan lebih terjangkau. Oke. Kasusnya sama antara moral hazard dan adverse selection, ini kasusnya sama. Ada informasi yang apa lagi namanya? Ini karena persoalan informasi. Dalam hal adverse ini, si produsen punya informasi yang lebih banyak daripada si konsumen, begitu ya. Jadi sama-sama kalasi sebetulnya. Salah satu kalasi, konsumennya kalasi, yang saat ini produsennya yang kalasi.
Jadi itu menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat itu tidak berjalan sepenuhnya. Posisi moral hazard tadi yang dirugikan adalah si konsumen, sementara di adverse selection ini adalah kasus si konsumen yang dirugikan, begitu ya. Jadi kita tidak bisa maksimal memenuhi kebutuhan kita karena ada kasus seperti itu, dan produsen itu mereka berproduksikan juga sebetulnya karena mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka melalui jalur produksi. Nah, ketika itu terganggu, maka kemudian sebetulnya juga kepentingan di situ, karena kebutuhan masyarakat menjadi tidak bisa terpenuhi dengan cara yang seefisien atau sebaik mungkin. Intinya sama-sama kalasi dua hal ini, begitu. Satu konsumennya kalasi, satu produsennya yang kalasi. Gitu. Mengapa pemerintah perlu mengatur? Ya sekali lagi karena tentu akan ada dirugikan di situ. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara penuh, dan pemerintah punya kepentingan, punya tugas untuk memproteksi atau melindungi masyarakat. Nah, kita lanjut ke kualitas positif. Silakan kelompok 4 boleh raise hand. Oke. Ratnasri. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas positif adalah apabila di suatu tindakan terhadap orang lain kompensasi menguntungkan. Gimana? Apabila dampak dari suatu tindakan terhadap orang lain yang tidak memberikan kompensasi menguntungkan. Makanya teman-teman, saya kirimkan Anda bahan tadi untuk dibaca. Boleh yang Audia Ashar Arifudin, boleh dibantu? Iya, Pak. Kondisi di mana harga yang ditentukan pasar tidak memperhitungkan manfaat sosial atau positif yang muncul dan dirasakan oleh pihak ketiga. Contohnya gimana? Contohnya terkait dengan produksi dan konsumsi, riset dan pengembangan perusahaan yang menentukan teknologi baru sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan, menciptakan manfaat secara keseluruhan. Oke, jadi begini ya teman-teman sekalian. Ini contoh yang paling menarik di buku yang saya kirimkan ke Anda itu vaksin. Saya kira paling relevan juga sama adverse selection dan moral hazard tadi. Adverse selection itu lebih ke kalau Anda ikuti berita, saya kira lagi tren ya, apalagi yang suka gosip mungkin tahu kasusnya Wanda Hamidah, itu ada kecenderungan ke arah sana itu. Nah, untuk eksternalitas positif, eksternalitas dulu deh, konsep eksternalitas atau ginilah, saya jelaskan nanti begitu selesai eksternalitas negatif deh. Sorry. Oke, saya lanjut ke kelompok 5 dulu. Nanti satu kali dijelaskan eksternalitas positif dan negatif. Kelompok 5 boleh raise hand. Boleh Hanifa jelaskan apa itu eksternalitas negatif? Eksternalitas negatif adalah kondisi di mana harga ditentukan pasar tidak memperhitungkan biaya sosial yang berupa kerugian dan dampak negatif yang muncul dapat dirasakan oleh pihak ketiga, Pak. Contohnya gimana? Contohnya yaitu pengenaan pajak karbon terhadap pembangkit listrik untuk memperhitungkan biaya sosial dari polusi yang dihasilkan. Oke, Fikra, boleh dibantu jelaskan kenapa pemerintah perlu mengatur itu? Iya, Pak. Boleh dibantu jelaskan kenapa pemerintah perlu mengatur
negatif? Ya Pak. Yang pertama itu eksternalitas itu timbul karena karena adanya beberapa faktor. Yang pertama itu adanya muncul dari barang publik. Barang publik adalah barang si bukan, kita tidak bahas individu. barang publik, kita bahas eksternalitas. Ya. Tapi ini Pak, saya mau jelaskan tentang eksternalitas timbul akibat salah satu atau lebih prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Alokasi yang tidak terpenuhi terjadi karena beberapa faktor, yaitu pertama barang publik, sumber daya bersama, ketidaksempurnaan pasar, dan kegagalan. Nah, kenapa eksternalitas ini harus ditangani oleh pemerintah? Karena eksternalitas adalah kondisi di mana harga yang ditentukan pasar tidak memperhitungkan biaya sosial atau dampak yang ditimbulkan. Jadinya eksternalitas ditinjau untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pasar yang sehat. Itu Pak. Baiklah kalau begitu. Oke teman-teman, eksternalitas itu adalah kondisi di mana ada dua orang bertransaksi, tapi orang lain bisa merasakan dampaknya. Ada dampak positif atau negatif. Tadi contohnya misalnya vaksin ya. Vaksin itu yang bertransaksi, kalau misalnya orang bayar vaksin, anak-anak yang baru lahir itu kan banyak sekali jenis vaksinnya itu. Ada vaksin polio, vaksin campak, dan lain-lain begitu ya. Nah, vaksin campak, pasar hanya menjual itu sesuai barang produksi, tapi sebetulnya manfaatnya itu bisa dirasakan secara positif pada masyarakat. Hari ini misalnya kita melihat, Anda bisa bayangkan ya, seandainya hari ini vaksin tidak dibiayai oleh pemerintah, apakah akan ada orang yang pergi vaksin COVID kalau tidak dibiayai pemerintah? Ada kira-kira? Menurut Anda? Seandainya pemerintah tidak menggratiskan biaya vaksin, artinya orang yang mau vaksin harus bayar. Ada enggak yang mau vaksin? Ada, Pak. Ada ya? Betul. Kita yakini akan ada orang yang vaksin, tapi akan tidak sebanyak yang sekarang begitu. Akhirnya apa? Begitu ada 3 orang, 4 orang vaksin saja, 30% saja vaksin, menurut teori kekebalan kelompok itu tidak akan tercapai. Harusnya 70% orang vaksin baru bisa tercapai yang namanya kekebalan kelompok. Yang namanya virus Akhirnya apa? Pemerintah perlu mengatur. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang vaksin sendiri-sendiri saja. Dia harus mensubsidi, dia harus bayar vaksin supaya semua orang vaksin. Kalau sudah sampai 70% orang vaksin, maka kemudian kekebalan kelompok itu bisa terjamin. Bisa baik. Kita bisa bergerak secara leluasa. Kalaupun ada kasus, mungkin kasusnya seperti campak ya, 1-2 orang maming yang akan kena begitu. Itu namanya eksternalitas positif. Jadi kalau pemerintah tidak, jadi dampaknya dirasakan di luar 2 orang yang bertransaksi. Kalau orang ikut vaksin, dia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga melindungi banyak orang lain begitu. Itu kenapa kita selalu minta teman-teman sekalian supaya sampai 70% cakupan vaksin Indonesia. Kenapa pemerintah perlu membayar bahkan perlu mewajibkan masyarakatnya vaksin ya, supaya dampak positifnya itu terjadi. Vaksin polio misalnya yang berurusan kan yang bertransaksi hanya rumah sakitnya dengan orangnya. Tapi kalau orang semua vaksin polio, maka semua akan terlindungi secara sama begitu. Makanya pemerintah perlu itu. Yang kedua, ada juga eksternalitas dampak negatif. Contoh paling sederhana, kalau Anda beli semen, mungkin urusanmu jadi dengan Bosowa atau dengan Tonasa antara konsumen dan produsen. Tapi dampaknya itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitarnya itu pabrik semen. Karena pabrik semen misalnya polusi, masyarakatnya terganggu. Itu namanya eksternalitas negatif. Jadi pasar tidak boleh dibiarkan begitu saja menyelesaikan seperti itu. Jadi pemerintah perlu mengatur supaya kalau transaksi itu ada eksternalitas positifnya, pemerintah perlu mendorong melalui subsidi. Tapi kalau ada eksternalitas negatifnya, pemerintah perlu memberikan denda atau memberikan si pelaku usaha seperti si Bosowa dan si Tonasa misalnya untuk mengganti rugi atau apapun kepada masyarakat yang terkena dampak polusi, terkena bunyi misalnya menutupi perumahan,
atau polusinya mengganggu masyarakat, mengganggu kesehatan masyarakat, ya dia diwajibkan bangun rumah sakit misalnya, diwajibkan ke sekolah anak-anak, diwajibkan memberikan bantuan ke masyarakat yang terkena dampak. Itu namanya eksternalitas positif dan negatif. Oke, saya izin dulu 1 menit ya. Sambil kita setelah ini bahas barang publik dan barang meskipun itu sebenarnya pasar sudah bisa mengatur, tapi pemerintah juga tetap mengatur, atau pemerintah tetap perlu menganggap masalah-masalah yang timbul akibat kegagalan pasar ini sebagai masalah publik yang harus diselesaikan. Misalnya meskipun transaksi itu harus orang mau jual beli jual beli makanan misalnya, tapi pemerintah tetap perlu untuk mengatur, meskipun itu urusannya si pembeli sama penjual saja, tapi akan ada dampak eksternalitasnya di situ ya. Kita bisa lihat teman-teman, ini bisa digunakan coba untuk kalau kita lihat mengkaji masalah-masalah yang di awal pernah saya sampaikan. Misalnya soal TikTok, itu perlu diatur oleh pemerintah atau tidak, maka silakan boleh dilihat di kasus ini. TikTok itu kan urusan pribadi Anda, menurut Anda itu hari ya. Urusannya antara si pengguna aplikasi dengan si yang pemilik aplikasi TikTok-nya. Tapi apakah dalam penggunaan itu tidak ada kasus-kasus yang seperti ini? Misalnya apakah ada eksternalitas negatifnya? Apakah ada eksternalitas positifnya dan seterusnya? Itu bisa kita lihat. Misalnya eksternalitas negatif. Ketika Anda misalnya upload video di TikTok, apakah akan ada dampak negatifnya ke orang lain? Kalau ada, maka negara perlu mengatur itu. Negara perlu menjamin supaya tidak boleh asal orang upload video, harus ada saringannya, harus ada peraturannya begitu. Jadi itu yang bisa kita lihat dampak untuk menilai apakah satu masalah itu masalah publik atau tidak. Selanjutnya ada yang namanya barang publik. Teman-teman sudah pernah dapat nggak ini konsep barang publik, barang privat? Jadi ada dua barang, ada dua kategori ya. Belum pernah ya? Sudah, Pak. Mana? Mata kuliah apa? Di sini Pak. Kebijakan ini Pak. Yang kebijakan barang privat dan publik. Oke, ya betul. Kita sudah bahas itu ya. Jadi ada dua barang ya. Saya ulas sedikit saja berarti ya. Jadi ada barang murni privat, ada barang yang murni publik. Teman-teman kemarin kita contohkan barang murni publik seperti jalan raya, barang murni privat seperti mobil begitu ya. Oke, saya kira itu sudah clear ya. Jadi tentang barang publik dan barang privat itu juga satu masalah yang perlu diatur oleh pemerintah. Nah, selain masalah kegagalan pasar, ada juga masalah publik ketika itu sudah terkait nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi ada urusan sosial budaya. Nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Urusan
urusan sholat, jangan urusan sholat, urusan ibadah. Itu kan urusan yang sangat personal ya. Bukan. Saya agak jauh kalau mencontohkan urusan sholat, karena itu masih masuk dalam ranah publik. Nah, salah satu indikator yang kita bisa untuk melihat bahwa satu masalah dalam masyarakat adalah persoalan nilai dalam masyarakat. Misalnya nilai nilai keagamaan lah ya, yang sering nilai keagamaan, nilai-nilai religius itu juga oleh pemerintah. Kita contohkan misalnya anak SMA di Indonesia itu kan pemerintah tentukan pakaian seragamnya. Tapi anak SMA di luar negeri, di negara barat terutama, apakah mereka ditentukan pakaiannya ke sekolah? Itu kan tidak ya. Kenapa tidak? Ya karena nilai-nilai yang kita anut berbeda dari nilai-nilai yang mereka anut begitu. Nilai yang kita anut ya nilai pakaian sopan misalnya rapi dan minimal tertutup ya, supaya tidak mengumbar aurat misalnya. Itu kan diatur oleh pemerintah. Kenapa pemerintah atur ya? Karena nilai dalam masyarakat kita seperti itu. Kita tidak boleh berpakaian yang tidak sopan begitu. Kalau di luar negeri anak SMA sudah bisa berpakaian casual atau ya terserah dia mau atur pakaiannya atau tidak. Tapi karena kita ada nilai-nilai yang mengatur, maka kemudian urusan pakaian juga diatur. Yang kedua, kita pernah mendiskusikan soal aborsi. Ya kalau masyarakatnya masyarakat yang memegang teguh nilai kebebasan, maka itu bukan urusan pemerintah. Urusan minuman keras itu kenapa diatur sama pemerintah ya, salah satunya karena persoalan nilai dalam masyarakat. Gitu. Jadi masalah-masalah publik, masalah pribadi, masalah yang kita anggap urusanku, ini saya mau mabuk misalnya, itu urusanku. Tapi ternyata dari segi sosial budaya itu dianggap masalah publik karena barangkali bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan begitu. Jadi ada satu perspektif yang sifatnya sosial budaya. Yang ketiga, ada persoalan hukum. Dia bisa menjadi masalah publik kalau aturannya sudah ada. Jadi pemerintah sudah mengatur, maka kemudian ketika terjadi pelanggaran itu sudah dianggap sebagai masalah publik. Pemerintah mengatur misalnya, meskipun itu juga terkait dengan barang publik, pengaturan mengenai barang publik dan barang privat ya. Jadi pemerintah mengatur kok tidak boleh berhenti di sembarang tempat. Ketika Anda berhenti di sembarang tempat, terutama tempat yang dilarang misalnya, dilarang berhenti karena bisa mengakibatkan kemacetan, maka itu tidak itu adalah dianggap masalah publik dan harus mengatur. Jadi intinya ketika aturannya sudah ada, maka itu masuk dalam aturan hukum. Nah, ada alasan terakhir yang keempat untuk mengkategorikan mana yang dianggap masalah publik, persoalan ideologi. Ideologi kita misalnya ideologi Pancasila. Jadi ada ideologi kita, ideologi Pancasila, ada kesejahteraan sosial, ada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka pasal kelima misalnya itu mensyaratkan supaya hanya pendidikan itu, kesehatan itu dianggap sebagai elemen-elemen kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Masalah pendidikan juga menjadi masalah publik, masalah kesehatan juga masalah publik, masalah yang harus diatur oleh pemerintah begitu ya. Di banyak negara urusan kesehatan itu urusan privat, urusan pendidikan itu urusan privat, jadi tidak perlu jauh diatur oleh negara ya. Tapi kalau di Indonesia bahkan sampai penyediaannya pun itu disiapkan oleh negara karena alasan bahwa terkait dengan urusan ideologi kita. Gitu. Di Indonesia misalnya orang tidak boleh sembarang mengibarkan bendera PKI karena dianggap bertolak belakang dengan ideologi bangsa. Itu bisa dianggap masalah publik, padahal kan ini urusan mengibarkan bendera saja. Kok dipersoalkan ya? Tapi karena itu berkaitan dengan ideologi suatu negara, maka itu dianggap masalah
masalah publik. Mungkin ini teman-teman kalau di bonceng itu duduk mengangkang itu tidak boleh. Mengangkang dalam artian gimana caranya? Duduk laki-laki lah. Kalau teman-teman tahu bedanya duduk laki-laki sama duduk perempuan, kalau di bonceng harus duduk perempuan karena yang kalau di Aceh itu karena dianggap mereka menafsirkan itu bertentangan dengan ideologi lokal mereka. Di ideologi lokal itu karena di Aceh adalah mereka menerapkan sistem syariat Islam sehingga ya ada aturan-aturan ketat urusan seperti itu, bahkan urusan duduk saja itu diatur oleh negara karena itu dianggap terkait dengan ideologi mereka. Nah, terakhir sumber informasi dari mana kita bisa tahu bahwa ada itu masalah publik. Yang pertama boleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa ini adalah satu masalah yang harus mendapat perhatian. Boleh seperti itu. Yang kedua, boleh dari aspirasi masyarakat. Baik itu melalui pertemuan langsung, penyampaian aspirasi langsung dari masyarakat, ataupun aksi-aksi demonstrasi, atau melalui lobby. Kita bisa tahu bahwa ada masalah demonstrasi, pasti sudah ada masalah publik di situ. Karena itu sudah pasti dirasakan oleh banyak orang. Kalau ada yang masukkan surat aduan, itu sumber informasi bahwa ada masalah di situ. Terus media massa, ketika diberitakan secara luas oleh media massa sebagai tapi semua ya, tidak semua masalah publik, tidak semua yang diberitakan di media massa itu adalah masalah publik. Soal perceraian misalnya itu kan diberitakan sama media, tapi itu tidak masuk berita publik. Tapi media massa juga salah satu sumber informasi masalah publik. Dan terakhir ada aspirasi dari lembaga pemerintah. Aspirasi dari lembaga pemerintah ya bisa jadi misalnya satu lembaga mengatakan, contoh kasus ya, dalam hal penetapan batas minimum atau penetapan parliamentary threshold. Parliamentary threshold itu ambang batas berapa orang minimal perolehan partai politik baru bisa wakilnya DPR. Bisa jadi partai DPR itu punya aspirasi bahwa tidak boleh terlalu tinggi karena bisa menyebabkan masyarakat kurang, atau aspirasi lembaga pemerintah misalnya pemerintah daerah rasa bahwa pemerintah pusat terlalu banyak mengatur urusannya pemerintah daerah, itu aspirasi juga. Ini jadi sumber informasi masalah publik dan bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah masalah publik. Ya, satu boleh baca, yang kedua boleh dengar aspirasi masyarakat, yang ketiga boleh sumbernya dari media massa, bisa jadi dari aspirasi atau suara-suara dari lembaga pemerintah. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, saya persilakan kalau ada yang mau didiskusikan tentang masalah publik, yang mengenai yang mana itu masalah publik, yang mana itu publik, yang mana itu masalah pemerintah. Tadi di mana lagi namanya? Di Google Form-nya ada, saya membaca ya. Saya membaca teman-teman ada sumber informasi, ada dari orang lain, karena ada yang rasa dampaknya, karena di media, saya kira itu kan bahwa ada hal yang itu juga informasi publik begitu ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan, kita masih punya waktu 8 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, minta teman-teman sekalian membuat perbandingan, mencari satu judul berita, bukan judul berita,
satu judul berita yang menurut, yang satunya lagi masalah privat. Di masing itu, ntar saya buatkan dulu kolomnya. Teman bisa dibuat seperti ini. Ya, saya minta Anda kerjakan di kita sisa waktu menyusun ini dulu lah. Ini dulu terutama linknya dan deskripsi link saja lah kalau begitu. Anda masukkan satu link masalah publik dan satu bukan link. Yang menurut Anda masalah publik itu kasih masuk link beritanya di sini, terus nanti ini menyusul deskripsi singkat dan alasan mengapa itu dianggap masalah publik, atau karena kelihatannya tidak cukup lagi ya waktu kita, sisa jelaskan saja. Ini tugas untuk minggu depan ya. Jadi saya minta Anda mencari masing-masing satu link berita. Satu berita menurut Anda itu masalah publik, yang satu menurut Anda kan masalah publik. Misalnya berita tentang, taruhlah berita tentang perceraian artis di sini. Bisa juga ada masalah, ada perceraian artis yang menurut Anda bisa masuk masalah publik, silakan. Yang kedua, deskripsi singkat berita. Deskripsi singkat berita itu apa isinya itu berita, gambarkan secara disampaikan pesan inti yang disampaikan dari berita tersebut, dua-duanya. Terus ini yang paling penting, mengapa Anda menulis bahwa masukan itu atau masalah dalam berita itu adalah masalah publik, bukan beritanya ya, tapi masalah. Deskripsi di sini nanti Anda jelaskan apa sih masalah yang saya tulis kasih keterangannya, masalah yang dibahas di berita, gitu. Apa masalah inti yang dibahas di berita? Nah, alasan masalah yang ketiga ini, alasan mengapa masalah Anda anggap sebagai masalah publik atau bukan masalah publik. Di sini alasan, kan di sini masalah publik nanti ya. Berita soal pembunuhan misalnya, ada link beritanya di situ. Anda gambarkan apa yang terjadi pembunuhannya, lalu jelaskan mengapa pembunuhan itu masalah publik. Dan yang ketiga, sumber informasi masalah publik. Kalau itu masalah publik, kalau itu dari mana Anda tahu masalahnya, masalah intinya itu dari mana Anda, dari mana berita itu tahu, sumber informasi dari mana berita itu. Sumber informasinya bukan ini kan sudah pasti di luar media ya, karena Anda mendapat ini dari media, maka sumbernya pasti sudah di luar media. Bisa jadi misalnya sumber informasi masalah publiknya itu adalah aspirasi masyarakat, atau bisa jadi hasil penelitian yang diangkat dalam. Jadi di sini selain dari media massa ya. Jadi Anda harus baca dulu beritanya. Terus setelah Anda baca beritanya, media itu mengangkat sumber informasinya dari mana? Dari hasil penelitian kah? Atau dari mana? Nah, di sini teman-teman sudah ada gambar ya kan? Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Iya, Pak.
dikumpulkan minggu depan ya. Yep. Kita akan kumpulkan ini minggu depan. Saya kirim Google. Oke, kalau sudah pertanyaan, saya kirim ini dulu di Google sambil Anda bisa juga cari kasih masalah publik. Oke, saya kira sambil saya masukkan di Google Classroom, teman-teman, saya kira cukup hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita akan UTS. Saya terus terang belum susun soal UTS-nya, tapi biasanya bukan soal tanya jawab apa yang dimaksud kebijakan publik, apa yang, biasanya tidak akan seperti itu soalnya. Tapi ke soal analisis biasanya kalau saya. Yang paling penting yang Anda butuhkan ya siapkan catatan-catatannya, kan kita akan dibantu jelaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.